UGM itu kampus besar yang lagi kebingungan. Oh gitu, kenapa? Ya kasus ijazah itu. Selama syarat pekerjaan harus punya selembar kertas yang namanya ijazah, itu akhirnya diperlukan. Yang asli tapi ya? Ya asli. Dari Aceh, tadi kan udah jelas tuh ke UGM, tapi waktu itu belum tahu Pak Jokowi kan, jangan-jangan keluar, saya nggak mau nih karena UGM ada Jokowi, ada kekisruhan antara Pak Gubernur Aceh dengan Pak Gubernur Sumut tuh. Yang 4 pulau itu toh? Iya, terus terang gua agak deg-degan. Secara sejarah, ya wajar masyarakat Aceh merasa itu punya masyarakat Aceh. Jadi bisa dilihat dari multidimensi toh. Nah, justru pertanyaannya adalah kenapa ini tiba-tiba Tahu kue kamir kan? kayak Have you ever tried? mantap nih. Orang kita di selatan loh, harus campur. Harus campur. Baru ketahuan selatannya ya. Kayaknya belum dia. Coba. Ini namanya Coba, ya. kue kamir. Kue kamir. Asalnya dari mana? Asalnya dari Condet. Belinya di Condet tapi asalnya Betawi. Betawi, Arab. Biasanya makanya gue dulu tuh kenal kue kamir di daerah Pedati karena mbah gue di Pedati tuh Kampung Melayu. Makan. Nggak harus pakai garpu juga, Pi. Nggak harus kan? Ya masih pakai. Iya makan, Pi. Kamu tuh. Silakan Kak. Ayo, Ham. Kayak dorayaki. Ya, dorayaki. Jadi ini ada isi nggak nih? Beda. Coba Ya. kita slow motionnya Shirley ya, makan pertama kali Makan kue kamir. POV kamir. kue kamir. Coba nih tokoh anak muda Indonesia baru pertama kali mencoba kue kamir. coba. Dorayakinya orang Indonesia ya. Ya. Ini saya lagi ini permen sebentar. Oh, oke. Saya ini dulu. Ya, memang gitu ya teman-teman ya, kalau namanya tokoh anak muda ngetop gitu. Jadi kalau mau makan tuh ininya banyak. Oh gitu ya. Keluarin permen dulu. Jadi, Tidak, itu karena lagi lagi makan permen. permen. Kita coba ya. Ya, jangan lupa Nggak perlu bismillah. gini ya. Nah, Bismillah. kita nungguin loh. Keren, food vlogger banget saya mau. Dapat. Gimana? Gurih dari kelapa. Kelapa. Nah, terus? Gurih. Terus karena lapar juga ya Bang ya. Jadi kan ada istilah bumbu paling nikmat itu adalah rasa lapar kan. Oke. Jadi nikmat banget. Ya. Terus. Ayo dong. Enak. Apa Ada manis, ada gurihnya. Terus kelapanya ya dari kelapa. Dan karena saya nggak begitu suka manis yang berlebihan, bagi saya ini pas banget. Oh iya. Kalau gitu gua agak mundur. Oh gitu. Ya kan? Kenapa gitu? Kan manis berlebihan. Jangan ketawa dong. Gua suka banget. Ada Dila dia. Dia suka nggak terima kalau Nggak terima ya. Tapi ini memang cocoknya dengan kopi atau teh panas sih Bang. Ya kan? Pas banget ini dengan kopi. Kalau ini benar boleh diminum kan ya? Boleh. Ini kopinya apa ini? Oh, Kopi Temanggung. Jadi bukan gayo nih. Bukan gayo ya? Temanggung. Temanggung. Enak. Jadi itu teman-teman sesi kita dengan Shirley makan kue kamir doang. Jadi ini teman-teman Shirley Anavita sering sekali warawiri di televisi. Saya beberapa kali satu frame dengan Shirley di acara Q&A di TV One juga kita pernah ya. TV One pernah, dan fun fact-nya adalah kita tuh satu kampus Bang. Paramadina. Tapi gue gak pernah kuliah Paramadina. Bukan, maksudnya sama-sama Satu alma mater lah ya. Iya. Oke, Gitu. oke. Abang kan ngajar di komunikasi ya. Ya. Kalau Shirley ngajar di HI. Oh gitu. Tapi sekarang saya di Fakultas Ekonomi Bisnis. Iya. Di perbantukan di sana ngajar leadership. Jadi buat Mas Gibran kalau mau ambil S2 di Paramadina ketemu Henry Satrio dan Shirley Anavita. Jadi kita bisa belain kan. Oh iya. Itu kalau ada kisruh Gibran nih kuliah apa enggak? Yang belain bayangin aja, bukan hanya Henry Satrio tapi ada Shirley Anavita, luar biasa. Pasti aman. Kalau Surya nggak berani mendebat kita. Tapi kemarin saya ada dapat pertanyaan gini Bang. Bagus sih pertanyaannya. Sekarang tuh pasti relevan gak sih kuliah? Bagi anak-anak zaman sekarang ya.
Ya udah, coba lu aja ngomong dah. Enggak, menurut abang masih relevan gak sih? Ini masalah dapur, bro. Jadi gitu gue ya. pasti bilang ini relevan banget harus ambil kuliah. Kalau dulu 1 anak 3 kuliah, para Madinah semua. Oh gitu ya. Enggak, Iya. itu pertanyaan menarik juga karena orang banyak juga beranggapan bahwa kita bisa belajar dari manapun. Tapi masalahnya selama syarat-syarat pekerjaan harus punya selembar kertas yang namanya ijazah, itu akhirnya diperlukan. Yang asli tapi ya. Ya asli. UGM ya. Udah di sini. Kuliah di UGM kan dulu. Saya pernah kuliah di UGM. Tahun berapa? Angkatan 85 juga. Saya belum lahir loh. Jadi gimana tuh? Jadi awal mula merantau ke Jogja, kuliah di UGM, hampir 1 semester, Ambil apa? sastra Jepang di UGM. Oh. Terus pengumuman waktu itu ada namanya Para Madinah Fellowship, beasiswa. Alhamdulillah saya keterima di situ. Long story short, orang tua kayaknya lebih legowo gitu bang untuk ngelepas mungkin anak, ada rasa-rasa cemas gitu ya. Kalau di UGM. Di Jogja, bukan di UGM-nya, di Jogjanya, karena nggak ada saudara mungkin, namanya anak perempuan jauh. Kalau ada apa-apa nanti gimana, mungkin ya. Akhirnya orang tua sampaikan, boleh nggak kalau pindah aja ke Jakarta, ambil kesempatan beasiswa yang terakhir ini. Maksudnya itu kan pengumuman terakhir, karena yang lain udah mulai kuliah gitu kan. Awalnya saya kayak, masa pindah sih? Dengan segala hormat, saya mikir, kan UGM kan kampus besar ya bang. Gede banget. Maksudnya, ya namanya mungkin saya dulu berpikir pengen banget ke Jawa untuk kuliah. Sekarang sorry sebentar, potong. UGM itu kampus besar yang lagi kebingungan. Oh gitu, kenapa? Ya kasus ijazah itu. Gimana, sorry. Jadi waktu itu tahun berapa tapi? 2010. 2010. Wah, Anies Baswedan ya? 2010 rektor Para Madinah. Iya, Pak Anies. Terus akhirnya sadly long story short pindah, dan itu tuh masih awal-awalnya nggak menerima keputusan sendiri. Ini ngapain pindah ya? Ngapain nih? Pindah ke kampus yang kecil dulu. Saya berpikir Emang kecil bandingin UGM. awalnya kayak masih ada ragu-ragu gitu bang. Cuma waktu itu yang selain karena orang tua, yang kedua adalah memang approachingnya itu personal sih bang. Personal yang saya maksud adalah meyakinkannya itu adalah selama kurang lebih 4 tahun apa aja yang akan kamu dapat di sini. Biasanya kalau beasiswa ya udah pengumuman selamat kamu diterima beasiswaan gitu. Kalau ini enggak. Jadi pendekatan pengumumannya itu personal, bahwa apa yang proses bertumbuh seperti apa yang akan kamu dapatkan selama menjadi mahasiswa di sini. Dan akhirnya setelah saya dijalani 4 tahun, kayaknya memang pendekatan beliau kayak gitu ya bang. Kalau ke ABW. Iya, personal. Jadi beliau berusaha untuk mengingat siapa, kenangan bersama orang itu apa. Contoh misalnya pidato beliau misalnya ya di ulang tahun, sebutlah beberapa partai. Saya perhatikan beliau itu akan mengingat kata Bapak A, jadi menyebut gitu. Jadi akhirnya saya sadar bahwa oh ternyata dengan pendekatan psikologis kayak gini nih, orang bisa bukan cuma tersentuh, malah berbalik cara pandangnya. Itu yang saya lihat menjadi salah satu ciri khas beliau. Oh, gitu sih. Sebentar, sebelum dilanjutkan, itu tadi ada yang mengganggu, mengusik rasa keadilan saya sedikit. Rasa keadilan. Soalnya Charlie kan bilang ragu-ragu gitu. Oh ini beasiswa diambil apa enggak? Lu kalau ragu-ragu kenapa lu ngelamar waktu itu? Kan kasihan, maksud saya anak-anak yang emang butuh beasiswa gitu. Kalau Shirley masih ragu-ragu apakah akan diambil atau tidak. Prinsipnya lempar jaring aja bang. Karena waktu itu saya bisa dibilang kalau nggak dengan beasiswa nggak akan kuliah. Karena masa-masa Shirley kelas 12, SMA kelas 3 itu kondisi keuangan keluarga tuh lagi tidak baik-baik saja lah gitu. Dan dengan keterbatasan finansial, adik juga baru tamat SD, kayaknya lebih berhak adik untuk lanjut kan gitu ya. Anak berapa? Saya anak kedua. Anak kedua. Nah jadi sampai berpikir apa saya gap year dulu kah? Kalaupun kuliah nggak usah jauh-jauh, paling ya di Aceh atau paling jauh di Medan, di USU gitu. Tapi nggak bisa bohong juga hati sama pikiran. Aku tuh punya cita-cita. Kenapa nggak diperjuangin? Pintu-pintunya apa aja? Salah satunya beasiswa. Jadi
Sally tahu mungkin Sally bukan orang paling pintar yang sekali lempar lamar beasiswa terus langsung keterima sudah pasti misalnya gitu ya dengan sertifikat olimpiade, karena justru masih ngerasa insecure. Sally ngelempar jaring kemana aja, yang mana yang lulus gitu. Sama aja lo sama gua. Dulu kan bokap nyokap saya guru, jadi papa almarhum tuh emang kalau nggak negeri nggak bisa kuliah Hen. Jadi ya pilihan satu yang pengen banget teknik lah, namanya anak IPA kan, FIS. Yang kedua itu Vkom Unpad. Ternyata begitu masuk Vkom Unpad, teman-teman gue hampir semuanya nggak ada yang pilihan pertama. Terus yang ketiga Jember, emang begitu. Yang penting masuk. Tapi sebelum kita ngobrol lagi, Aceh tsunami 2004 masih di Saat Aceh. itu masih di Aceh, SMP kelas 2, 14 Aceh itu tahun. di mana sih? Kalau saya tinggalnya tuh Aceh Utara, secara kabupaten. Tapi sekolah dan berkegiatannya banyaknya di Lok Sumawe. Oh, Lok Sumawe lumayan maju tuh kan ada pabrik gitu ya. Pertamina kalau dulu ya, kalau sekarang PAG. Iya. Nah, terus ini kan sebetulnya tadinya nggak mau topik ini nih, tapi karena ini menarik juga perjalanan Shirley nih. Dari Aceh, seberapa kena dampak waktu tsunami? Saya ngomong-ngomong, saya hari ketiga tsunami saya di Aceh. Karena waktu itu lagi di Sampurna Foundation. Jadi dikirim ke sana. We have no idea mau ngapain. Sampai di sana juga kebingungan. Terbangnya aja delay beberapa kali. Sampai di Banda Aceh. Apa namanya tuh, koper-koper kita tuh dibuang-buangin gitu aja di bawah, pokoknya ambil sendiri, nggak ada alat transportasi. Jadi gue memahami agak kebingungannya waktu itu, karena dan terus terang waktu itu sih yang hebat sih FPI tuh, karena dia ngangkatin membantu TNI tuh evakuasi bagus. Waktu itu seberapa dahsyat di Lok Sumawe? Kalau bagian pinggiran yang saya maksud tuh pantai, bibir pantai itu kena, itu ya otomatis kena. Kalau Shirley tinggalnya kan memang agak sedikit ke tengah ya Bang. Jadi dampak tsunami-nya nggak begitu terasa. Tapi kalau gempanya itu merata semuanya. Dan kalau sekarang mungkin udah banyak sosialisasi kalau tsunami kita harus ngapain, kalau gempa apa yang harus dilakukan gitu. Kalau dulu kan we have no idea gitu. Jadi ketika ini apa? Yang terjadi ini apa sekarang nih? Jadi kalutnya saat itu apa ya, kayak ini mungkin pikiran Shirley kalau back dan ke 2004 ya Bang. Jangan-jangan nih akhir dunia lagi. Kayak gitu awal mulanya, karena tiang listrik itu beneran bergoyang pas gempa. Baru kemudian nggak lama sesudah itu jadi Shirley itu di Krunggukuh nama kecamatannya. Itu tuh sekitar kalau naik motor 5-7 menit itu udah pantai. Jadi di situ baru orang udah mulai teriak-teriak, sekitar 10-an menit kondisi kayak gitu baru dibilang air naik. Cuma karena memang agak jauh dari wilayah pantai, jadi secara pemukiman itu nggak kena. Tapi yang harus saya akui adalah traumanya itu terasa bahkan ke orang-orang sekitar. Saya nggak berani kalau ke pantai, nggak dulu deh Ser, aku nggak mau. Nah, tapi gue inget kok dulu tuh kita masih ngalamin beberapa kali gempa susulan kan, yang apa namanya ya, walaupun skalanya nggak besar, tapi saya beberapa kali di posko tuh ngerasa gempa yang luar biasa. Dan Abang waktu itu berapa hari di Aceh? Aduh, 10 hari. 10 tuh bukan karena gue yang mau, kagak ada pesawat balik bos. Iya benar. Keputus semuanya gitu ya. Iya, jadi terisolasi. Kita sorry ya, itu kan ketemunya kan selalu dengan jenazah mayat ya. Tugas saya waktu itu nyari penerima beasiswa Sampurna Foundation yang masih hidup tuh. Jadi kita dikirim ke sana. Hari ketiga, hari keempat tuh udah stres karena emang nggak ada apa-apa. Terus kita ketemunya mayat lagi dan bau di mana-mana. Naik helikopter cuma pindah tempat sih ya, karena mesti nyari penerima beasiswa waktu itu kan. Jadi emang stres. Hari keempat, hari kelima tuh kita udah nggak bisa mikir mau ngapain coba. Gue punya ide waktu itu kan, karena namanya stres kan, kita cari toko kaset yuk gitu. Toko kaset di Banda Aceh yang mana ada kan. Tapi kita semua satu mobil tuh mencari toko kaset. Sampai hari kita capek balik ke posko, terus tidurnya nyenyak banget. Nah gue nggak tahu juga itu. Tapi teman-teman tuh pas bangun-bangun di posko itu kan Sampurna untuk Indonesia waktu itu. Share tentang Aceh ya. Agak ke politik dikit boleh ya, tentang Aceh.
Kalau saya nggak salah Desember tahun ini tuh adalah deadline-nya kesepakatan Helsinki itu. Dan ada beberapa poin yang saya yakin juga Shirley paham belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan kemarin ada cuplikannya Pak JK dipanggil audiensi dengan DPR kan, bicara tentang Aceh. Ini kebetulan banget nih, gue nggak ada topik ini tadinya di kepala gue. Nah, sebetulnya tuh di Aceh menghadapi perjanjian Helsinki itu gimana sih? Karena kan agak serius tuh. Kalau sampai nggak dipenuhi, maka ya ada beberapa konsekuensi terhadap Aceh gitu ya. Bahkan kan bisa ada perlindungan ada perjanjian ulang lah, perundingan ulang, atau bahkan akhirnya disintegrasi gitu. Sebagai pemuda Aceh, pemuda Indonesia juga, gimana ngelihat impact dari perjanjian Helsinki yang ini, correct me if I'm wrong ya. Ini sorry ya guys, kita nih di south of Jakarta jadi kita ya bagi-bagi itu. Lo ngerti gak sih, Am? Tinggi. Ini rujak nih. Jadi kita agak campur-campur bahasanya, tapi gue pengen tahu tuh terus terang. Pemuda Aceh tuh memandang perjanjian Helsinki itu seperti apa? Karena kan ini dikit lagi ya, Desember 2025. Ya. Ini sorry ya, bahkan nggak ada di WhatsApp gue kan. Tapi karena lo ngomongin Aceh, gue pengen tahu juga tuh. Iya. Kalau Sally ngelihatnya ya Bang ya, ini untuk teman-teman yang Aceh nanti kalau mau ada yang ditambahin juga silakan. Kalau Sally karena masa-masa itu Sally juga masih kecil dan punya memori lah Bang, bahwa di tengah malam misalnya pintu rumah itu digedor-gedor oleh Rumahmu? Iya, rumah waktu itu masa-masa memang ya awal mula lah, dan tsunami tadi itu kan sebetulnya gerbang awal untuk perundingan. Iya, untuk perundingan. Jadi kalau ditanya apakah perbedaannya terasa, bagi Shirley secara pribadi itu terasa. Shirley masih ingat bagaimana akhirnya sekolah diliburkan. Shirley teringat bagaimana akhirnya kalau di rumah, setidaknya di rumah Shirley ketika digedor tengah malam dan ya namanya ayah gitu ya, ayah nyuruh ya Mami Shirley, Ibu Shirley dan anak-anaknya yang masih kecil itu ke belakang biar bapaknya, kepala keluarga yang menghadapi. Itu kayak bagi kami itu kan sesuatu yang kebayang gitu ya Bang. Terus suara-suara itu otomatis kami kebayang. Apalagi kawan-kawan yang memang secara posisi tempat tinggalnya itu lebih dekat dengan ya dalam tanda kutip markasnya lah. Jadi itu otomatis menyisakan trauma-trauma tersendiri. Mungkin bagi Shirley ini adalah trauma yang gak ada apa-apanya dibanding mereka yang keluarganya bahkan menjadi korban. Jadi Shirley yakin bahwa at the end of the day ini tentang political will yang di atas, dan Shirley harus akui ada secara sektoral ini tidak semudah hitam di atas putih. Shirley paham. Nah untuk itu dengan kondisi kayak sekarang, Shirley berharap nanti akan ada ya ketemu duduk di tengah dan apa yang bisa dirundingkan. Karena kalau mau dilihat lebih dalam sebetulnya masalah dan apa yang ada di hati mayoritas masyarakat Aceh, kalau yang saya pahami ya adalah sebetulnya kan ingin ya keadilan, ingin diperlakukan dalam tanda kutip ya sama. Ya. Gitu. Jadi melihat bagaimana misalnya sejarah masyarakat Aceh ini dengan Indonesia, apa yang diberikan untuk Indonesia dan lain-lain dari sebelumnya, maka sebetulnya bagian-bagian ini yang saya pikir perlu duduk dan apa yang bisa diberikan, apa kontribusi misalnya negara yang bisa diberikan. Karena wajar ketika wilayah-wilayah terluar Indonesia ya Bang, Aceh ini bukan cuma terjadi di Aceh toh. Sebenarnya Papua juga punya permasalahan ego sektoral yang sama. Dan Kalimantan juga, kawan-kawan di Kalimantan yang di perbatasan juga punya yang sama. Maksudnya permasalahan psikologis yang sama. Jadi saya pikir bagian ini yang mungkin butuh pendekatan khusus. Dan Pak JK, saya harus akui, dan beberapa ya para petinggi yang kemarin kalau nggak salah sama Bang Henset juga kita di Q&A, itu saya pikir cukup berhasil untuk bisa duduk bertemu dan dari hati ke hati kan kelihatan bahwa mereka ini melihatnya itu bukan ya udah kita duduk apa nih yang bisa, bukan begitu, tapi pendekatannya itu adalah manusiawi. Apa yang dibutuhkan masyarakat Aceh itu butuh apa sebetulnya, masyarakat Papua butuh apa, mereka yang ada di masyarakat adat di Kalimantan tuh sebetulnya butuh apa. Shirley percaya bahwa ketika
bagian manusia itu yang disentuh, termasuk masyarakat Aceh, itu akan ketemu kok. Ada, ini nyambung sedikit ya. Memang dalam teori politik gitu ya, Mm-mm. kata kebebasan itu sebetulnya kata yang bisa membunuh orang Mm-mm. atau bisa memisahkan orang, karena arti kebebasan buat masyarakat Aceh mungkin berbeda dengan arti kebebasan orang-orang di Jawa. Betul. Nah itu kan yang sedang diperjuangkan. Mm-mm. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi deh. Nah itu karena ini bukan segmennya. Jadi gini teman-teman, itu ada 4 poin kalau saya nggak salah dalam perjanjian Helsinki yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau salah nih mohon maaf ya. Salah satunya tentang bendera, lagu kebangsaan, kemudian Aceh juga boleh mengajukan utang luar negeri. Jadi nggak harus lewat Indonesia kalau saya nggak salah begitu. Tapi ini dalam proses, mudah-mudahan aja bisa segera terpenuhi ya. Makanya waktu ada kekisruhan antara Pak Gubernur Aceh dengan Pak Gubernur Sumut tuh, Yang 4 pulau itu toh? ya terus terang gua agak deg-degan loh, nih orang nih ada 4 poin Helsinki yang belum beres. Iya. Ini mereka bersitegang gitu. Untung aja Prabowo cepet tuh. Tapi waktu ada 4 pulau itu, Sherly merasanya gimana tuh? Itu emang belongs to Aceh atau emang gimana tuh jadi? Kalau secara sejarah, ya wajar masyarakat Aceh merasa itu punya masyarakat Aceh. Jadi bisa dilihat dari multidimensi toh. Nah, justru pertanyaannya adalah kenapa ini tiba-tiba muncul? Ya. Ah, itu kan. Ada apa di 4 pulau itu? Kan maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu dibuka. Kenapa ini munculnya sekarang? Dan ya ngelihatnya justru ada kepentingan apa? Siapa yang terlibat kayak gitu. Tapi saya pikir terlepas dari beberapa sebutlah isu yang belakangan ini muncul, saya percaya bahwa pada akhirnya kalau yang kita kedepankan itu adalah persatuan, kan itu yang membuat pada akhirnya Aceh. Kalau di timur berarti ya Ternate, Tidore dan teman-teman kawan-kawan yang di Papua itu mau meluruhkan egonya gitu loh Bang. Ego sektoralnya itu justru ketika kita fokus pada menunggal ika, bukan binekanya. Cocok. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu intinya ada di ikanya tuh. Betul. Tapi ketika ya namanya kita perbedaan itu pasti ada toh Bang. Merasa bahwa daerah ini lebih baik dari daerah ini, itu saya pikir adalah hal yang wajar. Dan justru Indonesia ini hadir untuk merekatkan semua itu. Untuk hanya saja mungkin yang dibutuhkan oleh mereka yang ada di sebutlah Aceh, atau mereka yang ada di Sulawesi, atau mereka yang ada di Papua mungkin, dan besar saya yakin kemungkinan nggak sama dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di Jawa. Dan boleh jadi sebetulnya kebebasan yang dimaksud itu bukan kemudian kebebasan tanpa batas juga, karena contoh konkret, ketika kebebasan itu misalnya diberikan, pertanyaan kritis yang akan muncul di benak kita semua, apalagi anak muda, apalagi Gen Z sekarang yang udah semakin kritis, sanggup nggak kita mengelolanya? Tsunami 2004 itu saya pikir adalah salah satu momentum di mana bantuan internasional tuh masuk besar-besaran ke Aceh. Banyak banget. Pertanyaannya adalah 2024 tahun lalu menandakan ini sudah sebutlah lebih dari cukup untuk menilai dan mengevaluasi apakah dengan itu kita bisa let's say one step atau sama aja. Pertanyaannya adalah apakah ini tentang instrumen yang diberikan atau ini tentang manusianya yang memang dalam tanda kutip butuh berbenah juga. Sama dengan Indonesia, ketika kita semua punya, sebutlah sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia kita masih masuk 4 besar. Geopolitik hari ini seksi banget kita Bang. Secara geografis, kayaknya dari masa-masa kita masih SMP, SMA kita udah belajar bahwa Indonesia sangat strategis. Kita memasuki demografi ketika di Eropa justru kekurangan anak muda. Artinya adalah boleh jadi sebetulnya momentumnya sekarang. Pertanyaannya kita manusianya siap apa enggak untuk menghadapi semua hal tadi. Yang pertama, momentum tuh judul buku gue. Oh iya, saya punya lagi bukunya. Oh ya, mantap. nanti saya kasih lagi ya satu. Yang kedua, kalau yang suka teori konspirasi itu diklik aja kata kebebasan, itu paling banyak dibahas di teori-teori konspirasi. Karena di satu sisi itu bisa meluluh lantakkan, di satu sisi bisa membuat seseorang itu mendapatkan ambisinya, gitu kira-kira. Nah, Ser, cerita dong. Apa tuh? Dari Aceh, tadi kan udah jelas tuh ke UGM, tapi
Waktu itu belum tahu Pak Jokowi kan, jangan-jangan keluar, wah saya nggak mau nih anak UGM ada Jokowinya. Terus ke Belum tahu dong, itu kan masa-masa Pak ini belum kan, tahu, Pak belum tahu. SBY. Nah, terus ke Paramadina. Akhirnya saat ini namanya menjadi salah satu tokoh inspiratif nasional. Widih, Itu gimana cerita perjalanannya? Karena banyak yang pengen tahu tuh. cerita perjalanan apa nih di Ingat, Paramadinanya? sekarang jadi besar nih. Gini, saya ngajar sama Ramani Ah, dan oh itu murid mahasiswa. mahasiswa Mahasiswa ya? beneran. Dia Ah. duduk di paling depan dan saya tahu ini anak pintar memang. Oke. Karena saya, nah itu Mas Gibran, keuntungannya diajar Henry Satrio tuh gue belain. Jadi gue memahami tuh bagaimana seorang Semi sampai kemudian masuk PSI dan seperti sekarang. Karena memang di zaman kuliah juga dia aktif banget. Nah, lu tuh gimana ceritanya sampai sekarang tuh bisa mendunia, bisa menasional, mendunia gini, dari Paramadina sudah aktif, apakah kemudian ngikutin? Kalau saya jadi pengawat politik gara-gara gue ngajar di Paramadina. Sebelumnya saya profesional, saya bisa sempat jadi direktur perusahaan internasional juga dan lain-lain, terus sempat jadi VP di bank. Sekarang jadi pengawat politik. Nah, kalau Sherly gimana tuh perjalanannya? Wah, kok bagi Seri berat ya Bang? Karena Seri juga nggak pernah menyangka juga. Karena kalau ditanya dulu, Seri cita-cita kamu mau jadi apa? Jawaban Seri duta besar, makanya ngambil HI toh. Oh, enggak, karena kalau begitu Adam itu nggak pernah tahu kenapa alasan dia jadi manusia pertama di bumi. Iya lagi. Iya Ada tuh. bener Bang. Ya, jadi pengen jadi diplomat tuh. Iya, awal mulanya Sally pengen jadi diplomat, makanya ngambil, kalau abang kan tadi IPA pengen teknik kan, kalau Sally IPA malah justru ngambil HI, jadi cross dari awal udah pengennya tuh di bidang sosial. Nah, long story short, kuliah di Paramadina. Saya juga akhirnya masuk ke sosial karena nggak diterima itu di teknik. Ya tapi ternyata kan bisa sampai di titik ya, itu. Nah, oke. Sorry potong-potong. Jadi kalau ditanya ke Sherly mungkin lebih pasnya ke mentor-mentor Sherly. Kalau ini kan berarti adalah dosennya Samara Amani. Ya artinya boleh jadi orang-orang di sekitar Sherly, guru, senior, mentor yang bisa menyampaikan yang kayak gitu. Tapi kalau Sherly melihat perjalanan di Paramadina itu adalah salah satu cracking sih. Cracking Sherly, di mana Sherly ketemu dengan orang-orang yang diverse. Yang Jakarta tuh kan ada istilah bahwa Jakarta itu wah pertemuan banyak banget lah. Ya, sorry. Diverse itu macam-macam, bukan penyelam. Ya. Soalnya ini mesti jelasin nih. Oh, iya, ini kebanyakan benar. bukan orang selatan nih, jadi Iya, kita siap. tahu nih. Tapi kan kita di selatan nggak apa-apa ya. Nggak kayak apa-apa, gitu ya. jadi beragam. Beragam sekali. Nah, ketika ini beragam sekali dan memang latar belakang Sherly kan cenderung kalau di Aceh itu sama gitu ya, Bang ya. Itu cracking pertama Sherly ngelihat bener-bener di atas langit tuh masih ada langit. Kayak segala ego sektoral tuh runtuh di situ, Bang. Ego bahwa ya mungkin Sherly merasa pas di Aceh sempat merasa udah jadi ikan besar di akuarium yang kecil gitu. Kalau dulu misalnya sering ikut lomba-lomba, ya pokoknya kalau udah ada nama Sherly di perlombaan tertentu, Juara Olimpiade tuh ya. Ya udahlah yang lain gue usah ikut lah. Jadi kan Dulu pas sombong kan. menang gitu. Itu Olimpiade apa? Biologi. Dulu karena anak IPA ceritanya. Oh. Jadi Sherly seneng dan cenderungnya tuh di bidang-bidang yang linguistik, pidato, kalau MTQ Syarhul Quran. Sherly seneng di situ. Saya kasih tahu ya, di sini ada yang kerjaannya waktu SMA tukang palak. Itu tuh kerja. Iya. Jadi sampai ngerti nggak mitokondria, ngerti nggak? jadi sampai di titik dimana kayaknya nggak menantang lagi deh. Makanya waktu itu punya cita-cita kayak gitu. Nah, ketika sampai di Jakarta, Sherly ngerasa kok saya nggak ngerasa mampu beradaptasi dengan cepat ya. Kan Paramadina tuh di masa itu ya. Itu kan ya dalam tanda kutip anak-anaknya tuh cara berbahasanya memang sangat kota lah, kayak anak Jaksel kayak gitu. Jadi pasti dosennya nih tahu nih apa yang terjadi di sana masa itu. Ya, saya juga dulu sempat minder sih. Jadi saya teringat saat itu memang Pak Anies Baswedan sebagai salah satu mentor di Paramadina Fellowship mengingatkan bahwa kalian yang menerima beasiswa ini mungkin cuma sekitar 50 orang di angkatan ini dan disebarkan Bang di DKV ada, di psikologi ada, di komunikasi ada, dan masing-masing jurusan tuh cuma 1 sampai 2, maksimal 3. Tapi justru perubahan itu selalu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi justru kalian ini adalah
bahasanya saat itu adalah ya agent of change. Terus? Nah, dari situ akhirnya mulai muncul cara berpikir bahwa kamu yang harus bisa membuat kondisi dan situasi ini berubah kayak gitu. Nah, sampai di tahun kedua, Sally ngerasa kayak gagal terhadap diri sendiri untuk beradaptasi, untuk mengubah dan seterusnya. Waktu itu tahun kedua udah Tahun bisa kedua semester merasakan. Ya karena dari awal udah didoktrinnya kayak gitu, bahwa kalian ini bukan cuma kuliah, kalian punya tanggung jawab lebih untuk mengubah hal-hal yang menurut kalian kayaknya ini kurang tepat deh. Oh berarti gue salah banget, gue dulu C aja cuek gue. Jadi salah satu kelebihan menurut Sally sebagai penerimanya beasiswa Paramadina Fellowship ini adalah ada mentorshipnya gitu bang, tapi diasramakan. Jadi anak-anak penerima beasiswa ini diasramakan dan otomatis ambisius semua kan nih anak-anak. Canggih juga Paramadina ya, gue mau cari mereka. Jadi bahkan untuk ketemu sama sesama kami aja tuh kami harus weekend aja kami nggak ketemu saking aktivitasnya tuh masing-masing tuh padat. Dan ya Sally ngerasa bahwa Sally lah yang paling gak ada apa-apanya kayak gitu. Tapi lo yang paling ngetop sekarang. Iya kan Sally. Karena 50 orang itu selain lo siapa yang sekarang sering warawiri di TV? Iya jangan gitu dong Pak. Oh jangan Kan gitu. setiap orang ada bidangnya masing-masing. Saya pengen tahu gitu karena ini keren ya Paramadina begitu ternyata ya. Tapi kayaknya Paramadina menurut saya dari 2007. ini bukan karena Sally lulusan Paramadina, tapi cara berpikir kayak gini bang. Menurut Sally salah satunya adalah pengajarnya tuh praktisi. Ya, ini salah satunya. Maksudnya gini, selama ini Sally cuma ngelihat misalnya nih di TV, ini Sally lihat langsung. Contoh waktu itu guru ilmu politik Sally adalah Pak Bimaria. Bimaria. Dari awal nggak ada basa-basi, keluarkan kertas, pulpen, pena, tulis 10 nama politisi yang kalian tahu. Terus kan Sally kayak, hah? Langsung kayak gitu. Nah di hari pertama langsung nggak ada UTS di atas kertas. UTS kalian adalah ikutin satu anggota DPR ketika mereka sedang bertugas kemana, dan kalian harus ngikutin bagaimana perjalanan dia dan laporan itu yang akan saya terima. Dan itu membuat dia jadi wali kota, jadi wamen sekarang. Kalau gitu ntar gue 20 politisi dan kamu harus mengikuti 2 orang. Supaya gue jadi Artinya wapas kan, jadi cara wapas kan berpikirnya itu bukan cuma theoretical minded gitu yang saya lihat, tapi jadi nggak kagok gitu ketika menghadapi current issues. Terus current issues itu apa bang? Current issues. Isu-isu terkini. Kontemporer. Jadi kayak nggak kaget. Dan pengamat-pengamat politik yang selama ini dilihat, wah ini pengamat politik di TV gitu, ternyata udahlah guru-guru di sana sering masuk langsung kembang hidungnya gitu ya bang. Jadi maksud saya itu membuat nggak kagok gitu loh bang. Enggak, tapi ini jujur. Keluar masuk orang-orang bawa kamera ke kampus. Misalnya untuk Pak Jayadi Hanan misalnya ya, kalau sekarang ya sebutlah nama-nama yang sering diwawancara. Siapa aja itu nama-nama yang terkenal di Paramadina tuh? Dia mau disebut Pak Jayadi Hanan, kalau sekarang Pak Umam. Kalau di HI ya, kalau di komunikasi ya Bang Hensat. Besok undang sama Ramani lah ya. Tapi itu yang membuat akhirnya slogan Small Bite Giant itu kena di Sally. Kecil sih, tapi impactnya. Saya ini masalah waktu nih. Lulus, terus lo ngapain aja? Ini pertanyaan supaya bisa menginspirasi teman-teman muda yang lain untuk bisa diterima di komunitas yang lebih besar lagi seperti sekarang. Lo tuh perlu apa kan? Kadang-kadang nih ya itu keberuntungan aja, ya itu kebetulan aja. Padahal menurut Barney dalam jurnalnya itu dalam teorinya itu nggak ada itu namanya kebetulan selama semuanya direncanakan dan diimplementasikan dengan baik tuh pakai jurnalnya Barney. Mantap. Gitu. Nah tapi gimana tuh Sher? Lulus Paramadina kan gue yakin nggak ada kebetulan, nggak ada ini kan. Tapi lo emang saya justru setuju dengan statement barusan, there is no coincidence. Nggak ada yang aha tiba-tiba nggak ada. Tapi kan ada satu istilah juga dari orang sukses, we only can connect the dots when looking backwards. Emang dulu Sally kepikiran bang? Kan nggak juga. Tapi kalau ditanya sekarang, Sally baru bisa menghubungkan titik-titiknya tuh ya sekarang ketika ngelihat ke belakang. Jadi gimana? Jadi ketika tahun kedua yang tadi Sally sambung sedikit, Sally
bukan ditantang ya, tapi pertanyaan reflektif yang lebih mempertanyakan diri Sherly lebih dalam oleh salah seorang mentor yang nanya, kamu kenapa mau jadi duta besar? Kamu tuh 10 tahun lagi siapa? Ditanya gitu. Yes, jawab dong duta besar. Nggak berhenti di situ. Jadi bukan tentang posisi. Kata dia gitu. Tapi apa yang kamu kejar dari duta besar itu? Mulailah dikulik-kulik lebih dalam. Sally sebut duta besar pengen ditaruh di negara mana. Sally sebut, akhirnya Sally coba cari-cari tahu ini nih sebenarnya keinginan orang tua apa Sally ya. Ini nih social pressure atau karena prestisius misalnya kalau sekarang lagi karena FYP, karena viral. Akhirnya sampai di pertanyaan Y kelima, jawabannya tuh gak neko-neko. Ditutup sama si mentor, kalau 10 tahun lagi dengan semua perubahan yang terjadi di zamanmu, ternyata yang kamu kejar dari profesi itu bisa dikerjakan dengan zamanmu nanti. Kamu siap nggak dengan perubahan itu? Itu saya nggak bisa jawab karena fokusnya kan saat itu adalah profesi. Mungkin sekaligus di lewat podcast ini saya pengen ngingatin ke diri saya sendiri bahwa sekarang mungkin 2025, tapi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 2035, 2045, itu perkembangan teknologi kan canggih banget ya Bang. AI sekarang masih bayinya AI. Maka generasi Z sekarang, generasi Alpha sekarang yang diprediksi akan ada di masa itu, bersiaplah untuk agile dengan perubahan, karena boleh jadi profesinya nggak ada sekarang Bang, tapi itu akan hadir dan dibutuhkan di masa itu, dan kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang layak. Nah dari situ akhirnya Sally mencoba, bener nggak ya mau jadi duta besar? Nah mulai akhirnya ikut organisasi bukan cuma di dalam kampus, di luar kampus, dan dari situ Sally akhirnya agak bukan cross ya, tapi melihat ada sisi lain yang pengen Sally explore. Dan akhirnya S2 keluar. Ketika di luar, Sally buat satu kayak inisiatif lah sama kawan-kawan namanya What Do You Think? Di mana itu? Di Australia, di Melbourne. What Do You Think ini adalah tentang kita mencoba untuk melihat satu fenomena dan dari berbagai background nih, Abang misalnya komunikasi, nanti ada psikologi, nanti ada yang kedokteran. Nah, kalau dari komunikasi gimana nih ngelihat isu ini? Kalau dari psikologi gimana nih ngelihat isu ini? Kurang lebih gitu aja untuk merekatkan kita yang berdiaspora di sana. Ketika pulang ke Indonesia 2019 toh, yang di sana ya udah berjalan, tapi mungkin ya namanya kami cuma 2 tahun di sana kan ya, ya mungkin selesai. Nah hal yang sama DNA itu ternyata Sally dan kawan-kawan lakukan di tahun 2019 itu. Jadi mungkin itu crackingnya Bang. Lewat sosial media, ya bisa dibilang sosial media pribadi. Jadi belum, Sally nggak kepikiran untuk kayak bikin nge-set up YouTube khusus untuk misalnya berbagi pendapat. Awalnya tadi gak kepikiran karena oke, sekarang gue mulai paham nih dots-dotsnya sampai sekarang lu bisa menembus internasional, dan waktu itu memang eventnya lagi pas tuh. Event, momentum toh. Momentum kembali ke judul buku Abang. Jadi tapi saya percaya bahwa momentum itu akan tepat ketika di orang yang boleh jadi melayakkan dan menyiapkan diri sebelumnya. Jadi maksud saya adalah siapapun kita teman-teman, ketika kita berusaha untuk terus bertumbuh, melayakkan diri lah apa yang bisa kita kerjakan sekarang, udah kerjain aja. Kita nggak tahu juga momentumnya kapan. Tapi ketika momentumnya dapet dan kitanya siap, dia kan ketemu jadinya. Tapi kalau momentumnya datang kitanya nggak siap, ya udah lewat. Dalam disertasi saya, mantap. Kesempatan bisa datang berkali-kali, tapi momentum datang hanya sekali. Nah, ini Sherly Anavita, kita pindah ke studio lebih dalam. Kita kulik beberapa isu-isu yang memang berkaitan, termasuk ide Pak Prabowo yang akan mengakui Israel bila Israel mengakui Palestina. Ya, itu menarik tuh dibahas sama Mbak Sherly Anavita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.